Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham produsen minuman susu dan teh, yaitu saham ULTJ atau PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK). Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) atau yang berkode saham ULTJ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman, khususnya produsen susu cair segar, minuman ringan, dan juga beberapa minuman kesehatan yang diproduksi dengan teknologi UHT dan dikemas secara aseptik. ULTJ dirintis dari usaha keluarga oleh almarhum Bapak Ahmad Prawira Wijaya sejak 1960-an dan hanya memproduksi susu dengan pengolahan yang sederhana. Kemudian pada pertengahan tahun 1970-an mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik. UHT atau Ultra High Temperature yaitu proses pemanasan dengan suhu 140 derajat Celcius dalam waktu 3-4 detik. Dengan teknologi pengolahan UHT ini, maka produk-produk minuman menjadi steril karena seluruh bakteri-bakteri yang ada, baik bakteri yang menimbulkan penyakit maupun bakteri yang merusak minuman, menjadi terbunuh. Di sisi lain, proses UHT tidak akan merusak atau mengurangi nutrisi dan vitamin yang terkandung di dalam minuman. Produk minuman yang sudah steril kemudian dikemas dalam kemasan karton aseptik yang steril, sehingga produk minuman tersebut bisa tahan lama tanpa harus menambahkan bahan pengawet. ULTJ melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 2 Juli 1990. Harga saham ULTJ per video ini dibuat di Rp1.875 per lembar, alhasil market cap-nya sebesar 21,66 triliun. Kegiatan usaha yang dijalankan ULTJ adalah industri makanan dan minuman. Di kelompok minuman, ULTJ memproduksi berbagai jenis minuman susu cair, minuman teh, minuman kesehatan, dan minuman tradisional. Sedangkan di kelompok makanan, ULTJ memproduksi susu bubuk dan susu kental manis. ULTJ memulai produksi komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagang Ultramik pada tahun 1975, dan pada 1981 memproduksi minuman teh UHT, teh kotak. Sampai saat ini, ULTJ telah memproduksi lebih dari 60 jenis produk minuman UHT. ULTJ melakukan ekspansi usaha di bidang industri susu kental manis pada 1994 dan di tahun 1995 mulai memproduksi susu bubuk. Kantor pusat dan pabrik ULTJ seluas lebih dari 23 hektar yang terletak di Jalan Raya Cimareme nomor 131 Kabupaten Bandung Barat. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di daerah lintasan hasil peternakan dan pertanian, sehingga memudahkan untuk memperoleh pasokan bahan baku dan pendistribusian hasil produksi. Susu murni segar dipasok oleh para peternak sapi yang tergabung dalam Koperasi Peternak Bandung Selatan, koperasi unit desa lainnya, dan perusahaan peternakan. Sedangkan daun teh dipasok oleh perusahaan perkebunan. ULTJ menjual hasil produksinya ke seluruh daerah di Indonesia. Terdapat 87.500 titik penjualan di Pulau Jawa melalui jaringan distribusi PT Nikos Distribution Indonesia, yaitu entitas anak yang 70% sahamnya dimiliki ULTJ. Di luar Pulau Jawa, ULTJ menjual produk-produknya melalui kurang lebih 65 distributor. ULTJ juga melakukan penjualan ekspor melalui 14 distributor ke beberapa negara seperti Australia, Kamboja, Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Timur Leste, Brunei, Papua Nugini, Samoa, Tonga, dan Amerika Serikat. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas atau pengendali ULTJ adalah PT Prawira Wijaya Prakarsa dengan kepemilikan 23,78%. Siapa pemegang saham PT Prawira Wijaya Prakarsa yang merupakan pengendali ULTJ? Dapat dilihat pada layar. PT Prawira Wijaya Prakarsa dimiliki oleh Sabana Prawira Wijaya 75%. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur dan memiliki 34,39% saham ULTJ secara langsung. Kedua, Supiyandi Prawira Wijaya 12,5%. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris. Dan yang ketiga, Samudra Prawira Wijaya 12,5%. Beliau juga menjabat sebagai direktur dan memiliki 3,60% saham ULTJ secara langsung.
Kemudian pemegang saham lainnya ada manajemen dengan nama belakang Prawira Wijaja 39,10%, PT Maybank Sekuritas Indonesia 15,39%, dan sisanya 21,73% dimiliki oleh masyarakat atau pabrik. Oh iya, WLTJ sempat memiliki saham treasury yang dibeli pada tahun 2020 sebanyak 1,15 miliar lembar atau setara 10% saham WLTJ. Sesuai keputusan RUU PSLB pada 19 Juni 2023, seluruh saham treasury tersebut dialihkan sebagai pengurang modal. Alhasil, total saham WLTJ berkurang, yang semula 11,55 miliar menjadi 10,39 miliar lembar. Saat ini, WLTJ memiliki 8 entitas anak secara langsung. 5 diantaranya, WLTJ memiliki kepemilikan di atas 50% dan menjadi mayoritas atau pengendali. 1 memiliki kepemilikan 50% dan 2 memiliki kepemilikan di bawah 50%. Selanjutnya, kinerja laporan keuangan kuartal 1 2024. Total aset WLTJ saat ini sebesar 7,97 triliun. Naik 448 miliar atau 5,97% dari kuartal 4 2023. Pos terbesar kedua aset WLTJ adalah aset tetap sebesar 29,77% dari total aset. Pos ini naik 27 miliar atau 1,15% dari kuartal 4 2023 yang semula 2,34 triliun menjadi 2,37 triliun. Sedangkan pos yang mempengaruhi kenaikan aset WLTJ, yang pertama adalah piutang usaha sebesar 912 miliar atau 11,44% dari total aset. Pos ini naik 202 miliar atau 28,46%. Berikut rincian piutang usaha WLTJ. Dapat dilihat pada layar, mayoritas piutang dari pihak ketiga pengejar, dan mayoritas dari piutang tersebut bermata uang rupiah, serta termasuk kategori lancar alias belum jatuh tempo. Sedangkan piutang yang sudah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai sebesar 3,52 miliar atau 0,39% dari total 912 miliar. Kemudian pos yang mempengaruhi kenaikan aset WLTJ yang terbesar, sekaligus pos terbesar aset WLTJ adalah kas dan setara kas, sebesar 2,52 triliun atau 31,63% dari total aset. Kas ini naik 347 miliar atau 15,98%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas WLTJ yang naik begitu banyak, mari kita lihat histori pertumbuhan aset WLTJ. Dapat dilihat pada layar, grafik aset WLTJ bisa dikatakan meningkat. Cuma di tahun 2020 saja yang naik tinggi, kemudian turun lagi normal. Aset WLTJ yang naik disebabkan liabilitas WLTJ yang meningkat, karena WLTJ menerbitkan medium term notes senilai 3 triliun. Aset WLTJ juga sempat turun sedikit di tahun 2022, karena kan menurunnya liabilitas. Jumlah aset WLTJ tahun 2019 sebesar 6,6 triliun dan sekarang sebesar 7,97 triliun. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 1 2024 besar 1,36 triliun atau 20,65%. Sedangkan CAGR-nya adalah 3,83%. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas WLTJ. Kas aktivitas operasi WLTJ sebesar 492 miliar. Naik 248 miliar atau 101% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa kas operasi naik 2 kali lipat? Dapat dilihat pada layar, pos penerimaan kas dari pelanggan menurun. Akan tetapi, pos pengeluaran kepada pemasok dan beban operasional lainnya juga turun. Ditambah, pos pembayaran pajak penghasilan, beban bunga, dan pengurangan piutang lain-lain juga turun, sehingga membuat kas aktivitas operasi WLTJ naik. Kemudian, kas aktivitas investasi WLTJ minus 141 miliar. Kas aktivitas investasi yang minus mayoritas dikarenakan pembelian aset tetap dan penambahan uang muka pembelian aset tetap. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan WLTJ minus 3,86 miliar. Kas aktivitas pendanaan yang minus mayoritas dikarenakan untuk pembayaran utang sewa sebesar 3,9 miliar. Walaupun di saat yang sama, WLTJ menerima pinjaman jangka pendek sebesar 31 juta. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas WLTJ yang meningkat mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas operasi yang positif dan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
dan beberapa pengeluaran juga merupakan hal yang bagus, seperti untuk pembelian atau penambahan aset tetap, serta membayar kewajibannya. Kemudian liabilitas ULTJ. Total liabilitas ULTJ saat ini sebesar 879 miliar, naik 42,2 miliar atau 5,05% dari kuartal 4 2023. Naiknya liabilitas ULTJ mayoritas dikarenakan naiknya pos utang pajak sebesar 59 miliar atau 71,42%, yang semula 83 miliar menjadi 143 miliar. Walaupun di sisi lain terdapat penurunan pada pos beban akrual. Hal bagusnya adalah seluruh liabilitas ULTJ ini yang sebesar 879 miliar sebenarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas ULTJ saat ini yang sebesar 2,52 triliun. Sementara itu, ekuitas ULTJ saat ini sebesar 7 triliun, naik 404 miliar atau 6,12% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian, mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas ULTJ. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas ULTJ bisa dikatakan meningkat. Cuma di tahun 2020 saja yang turun, kemudian meningkat lagi. Ekuitas ULTJ yang turun dikarenakan buyback saham sekitar 1,15 miliar lembar dengan nominal sebesar 1,85 triliun, yang kemudian ditetapkan sebagai saham treasury. Saham treasury tersebut dialihkan sebagai pengurang modal atau dihapuskan sesuai keputusan RUPSLB pada 19 Juni 2023, seperti yang telah saya jelaskan pada bagian pemegang saham sebelumnya. Jumlah ekuitas ULTJ tahun 2019 sebesar 5,54 triliun dan sekarang sebesar 7 triliun. Jadi, kenaikan 2019 sampai kuartal 1 2024 sebesar 1,45 triliun atau 26,25%. Sedangkan C akhirnya adalah 4,77%. Selanjutnya penjualan dan laba ULTJ. Penjualan bersih ULTJ kuartal 1 2024 ini sebesar 2,29 triliun, naik 63,6 miliar atau 2,85% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba ULTJ sebesar 405 miliar, naik 49,7 miliar atau 14,01%. Dapat dilihat pada layar, hal yang menyebabkan laba naik tentu karena penjualan ULTJ yang meningkat. Ditambah juga terdapat peningkatan dari pos pendapatan keuangan dan laba entitas asosiasi. Walaupun di sisi lain juga diimbangi dengan meningkatnya beberapa beban lain, seperti beban pokok penjualan, beban administrasi dan umum, dan beban pajak penghasilan. Tentu hal tersebut merupakan hal yang wajar. Kemudian, mari kita lihat detail penjualan ULTJ dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 27 mengenai penjualan, terdapat dua segmen usaha, yaitu makanan dan minuman, serta dua segmen geografis, yaitu lokal dan ekspor. Yang pertama, penjualan lokal segmen minuman sebesar 2,52 triliun atau 99,03% dari total penjualan kuartal 1 2024. Penjualan tersebut naik 78,9 miliar atau 3,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, penjualan lokal segmen makanan sebesar 19,9 miliar atau 0,78% dari total penjualan. Penjualan tersebut turun 6,85 miliar atau 25,55%. Ketiga, penjualan ekspor segmen minuman sebesar 3,77 miliar atau 0,15% dari total penjualan. Penjualan tersebut naik 270 juta atau 7,70%. Keempat, penjualan ekspor segmen makanan sebesar 1,05 miliar atau 0,04% dari total penjualan. Penjualan tersebut naik 315 juta atau 42,51%. Oh iya, seluruh penjualan tersebut yang sebesar 2,55 triliun berasal dari pihak ketiga dan masih termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Setelah dikurangi PPN dan bonus kinerja, maka penjualan bersih ULTJ sebesar 2,29 triliun, seperti yang telah dijelaskan pada slide penjualan dan laba sebelumnya.
Jadi dapat disimpulkan nih, penjualan LTJ pada kuartal 1 2024 ini mayoritas diperoleh dari penjualan lokal segmen minuman sebesar 2,52 triliun atau 99,03% dari total penjualan. Sekaligus kenaikan terbesarnya juga dari penjualan tersebut. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen ULTJ. Pergerakan harga saham ULTJ 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari awal Juli 2023. Yang semula di harga 1.950-an, sekarang harganya di 1.875, alias sudah turun 3,85%. Bahkan sempat turun lebih dari 21% di harga 1.540-an pada akhir Desember 2023. Saham ULTJ juga sempat naik lebih dari 7% di harga 2.100-an pada akhir Juli 2023. Sedangkan pergerakan harga saham ULTJ 5 tahun terakhir bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari awal Juli 2019. Yang semula di harga 1.400-an, sekarang harganya di 1.875, alias sudah naik 33,93%. Bahkan sempat naik lebih dari 50% di harga 2.100-an pada Juli 2023. Saham ULTJ juga sempat turun lebih dari 14% di bawah harga 1.200 pada Maret 2020. Dalam 5 tahun terakhir, ULTJ rutin membagikan dividen 1 kali setahun. Dan dalam 3 tahun terakhir, ULTJ membagikan dividen dengan dividen payout ratio sekitar 22-40%. Sedangkan untuk jadwal pembagian dividennya di kuartal 3 sekitar bulan Juli atau Agustus. ULTJ baru mengumumkan pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar Rp40 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saat ini di 1.875, maka dividen yield ULTJ sebesar 2,13%. Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 17 Juli 2024. Harga saham ULTJ Rp1.875 per lembar. Jadi, PER ULTJ sekarang di 15,99 kali, lebih rendah 0,84 kali dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 16,83 kali. PER ULTJ sempat turun di bawah 14 kali, dikarenakan saat itu harga saham ULTJ juga turun ke 1.300-an, dan kemudian PER meningkat di atas 21 kali, dikarenakan harga saham ULTJ yang naik ke 2000-an di 2023. Sedangkan PER sekarang yang sedikit di bawah rata-ratanya dikarenakan laba atau EPS ULTJ telah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun harga sahamnya hampir mendekati tahun kemarin. Sedangkan PBV ULTJ sekarang di 2,78 kali, lebih rendah 0,51 kali dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 3,29 kali. PBV ULTJ sempat meningkat lebih dari 3,7 kali di pertengahan 2023 dikarenakan harga sahamnya naik ke 2000-an. Tapi kenapa PBV sekarang di bawah PBV rata-rata padahal harga sahamnya juga hampir mendekati 2000? Hal tersebut dikarenakan oleh ekuitas ULTJ yang terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga walaupun harga saham ULTJ naik, PBV-nya tidak sebesar sebelumnya di harga yang sama. Jadi bagaimana valuasi dari saham ULTJ ini? Apakah sudah murah? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian bagaimana jika kita bandingkan dengan saham Cimory? Mari kita coba bandingkan singkat saja. Pertama, aset dan ekuitas lebih besar ULTJ, dan liabilitasnya juga lebih kecil ULTJ, walaupun memiliki utang berbunga tapi porsinya kecil. Sedangkan market cap-nya lebih besar Cimory. Kedua, dari revenue dan laba lebih besar ULTJ, dan Cimory pendapatannya mayoritas dari segmen olahan makanan, bukan produk susunya. Ketiga, dari rasio-rasio seperti ROA, ROE, GPM, dan NPM lebih besar Cimory. Dan yang terakhir, keempat, dari valuasi PER dan PBV lebih murah ULTJ. Mungkin itu saja perbandingan singkatnya. Jika ada variabel lain, silahkan gunakan dan analisa sendiri lebih dalam. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai saham ULTJ ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham ULTJ. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.